Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 1 Pagiawan Pantai, yang saya sebut nama beliau Ibu Husna Majid SPDI. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat yang selalu standby dalam untuk bisa mengasah skill, serta adik-adik siswa yang sempat hadir pada kesempatan ini. Puji syukur atas Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa masih melimpahkan kita semua dengan kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih bisa bersama-sama kembali di ruangan ini dalam rangka simulasi budaya positif di sekolah yang merupakan hasil nyata modul 1.4 Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bualemo. Salam dan salam terbaik kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW. Semoga limpahan rahmat dan tercurah kepada beliau, keluarga, para sahabat, dan semoga akan tersampaikan pada anda semua yang masih istiqomah dan ajaran. Amin. Selanjutnya, sebelum kita masuk pada kegiatan seminasi, ada beberapa hal yang perlu disampaikan oleh Ibu Kepala SMP Negeri 1 Pagiawan Pantai dalam bentuk pengantar kata kepada Ibu. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, teristimewa Saudara Pemangkaya selaku CGP Angkatan 9 Kabupaten Bualemo, yang alhamdulillah pada hari ini akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Ini merupakan aksi nyata modul 1.4. Alhamdulillah kegiatan ini bisa terlaksana hari ini, yang sebenarnya dari minggu-minggu kemarin mungkin Pak Rama ya, tapi karena saya banyak kegiatan di luar sehingga kegiatan diseminasi ini masih sempat tertunda dan baru bisa terlaksana pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan diseminasi ini harapan saya ini bukan hanya sampai sekedar pada penyampaian konsep-konsep budaya positif, tapi lebih kepada penerapannya di dalam satuan pendidikan kita. Karena melihat kondisi satuan pendidikan baik dari budaya, disiplin, kemudian karakteristik siswa, ini yang perlu kita kembangkan budaya-budaya positif sehingga membawa sekolah ini lebih baik lagi. Insya Allah kegiatan ini Pak Ratno yang akan dimotori langsung oleh Pak Ratno selaku CGP, yang nantinya Pak Ratno ini akan menjadi contoh juga bagi teman-teman guru lainnya dalam penerapan budaya positif. Baik itu saya, Bapak Ibu guru, dan juga seluruh siswa, harapannya semua budaya-budaya positif yang akan disampaikan nanti oleh Pak Ratno ini benar-benar bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah. Mungkin ini saja sedikit pengantar dari saya, dan insya Allah mungkin akan ada diskusi sebentar Pak Ratno. Ya, tanya jawab mungkin dari Bapak dan Ibu untuk lebih berkembangnya kegiatan diseminasi pada hari ini. Mari sama-sama kita dukung kegiatan calon guru penggerak angkatan 9 ini yang masih sementara menanjak, dan yang angkatan kita beri aplaus dulu ya, kita beri semangat untuk Pak Ratno terus menanjak, insya Allah sampai pada titik kemerdekaan ya, titik kemerdekaan. Dan untuk CGP Angkatan 8 sekarang sudah menurun ya, sementara sedikit lagi sudah mendarat ya, sudah mendarat di bandara kemerdekaannya. Nanti insya Allah
landing ya di Bandara Kemerdekaan. Insya Allah kita doakan sama-sama lulus dengan predikat terbaik. Amin. Dan juga untuk calon guru penggerak angkatan 11 yang sudah dibuka pendaftarannya dan akan berakhir pada tanggal 27 besok. Harapan saya Bapak Ibu sudah submit sebelum waktunya. Ya, Pak Abrai sudah, Pak Abrai sudah ya, sudah submit. Ibu Agin, Ibu Fatma sudah submit. Ya, Ibu Evi, usahakan sampai submit ya. Ya, sampai submit itu sampai oke. Ya, jangan cuma sekedar isi esai dan lain sebagainya, tidak sampai klimaks terakhirnya. Jadi sampai kirim berkas sampai terakhir ya. Usahakan Bapak Ibu di angkatan 11 ini karena dia memang prioritas terpencil Pak Oka ya. Dia memang khusus untuk tidak juga. Oh, boleh Pak tidak? Oh, belum ada dasus untuk Bu Alemo. Jadi kita doakan sama-sama Bapak Ibu yang sudah mendaftar di CGP angkatan 11 itu insya Allah semuanya lulus seleksi administrasi, kemudian wawancara mengajar, lulus sampai terakhir Bapak Ibu mengikuti program pendidikan CGP Waalaikumsalam. Jadi ini saja pengantar dari saya. Terima kasih Bapak Ibu atas segala dukungan Bapak Ibu dalam kegiatan-kegiatan guru penggerak yang ada di sekolah ini, karena Pak Ratno tidak dapat berbuat apa-apa tanpa ada dukungan dari Bapak dan Ibu, dan Bapak Ibu juga seperti itu ya. Kita akan saling sama-sama saling membutuhkan. Mungkin ini dari saya demikian, dan selanjutnya saya serahkan sebelumnya ke Pak Ratno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penutup kata yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah di Satu Panjang Pantai. Semoga apa yang disampaikan akan menjadi lebih menumbuhkan semangat kita untuk tetap terus berkarir, bisa tetap terus berkarya, sehingga yang Bapak Ibu yang masih sementara mendaftar semoga akan diluluskan, dan semoga kita semua menjadi guru-guru yang luar biasa. Amin. Saya ucapkan terima kasih pula kepada Bapak Ibu guru yang sudah mendukung sepenuhnya untuk saya dan teman-teman yang lain juga. Ada orang tua, ada siswa. Seperti apa yang Ibu Kim sampaikan, bahwasanya kegiatan guru bergerak ini tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan penuh dari Bapak Ibu. Selanjutnya, pemaparan diskriminasi budaya positif di sekolah. Mohon izin kepada Bapak Ibu, saya berdiri. Ya. Wajib berdiri. Budaya positif ya. Pada kesempatan ini yang saya bahas ada beberapa, cuma saya perlu himbau dari Bapak Ibu. Mungkin ini adalah materi yang sudah berulang, tapi saya meyakini bahwa kita sebagai manusia, walaupun kita tahu terkadang kita keliru dalam berbagai macam hal, apalagi kita sudah tahu ini salah, tapi kita lebih diingatkan kembali. Ya, mohon Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada budaya positif yang kita pelajari, yang kita sharing pada kesempatan ini, yaitu tentang disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Selanjutnya kira-kira kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan ketiga restitusi. Nah, apabila kalau kita bisa memaknai keenam ini, pasti kita akan menjadi teladan untuk orang lain, baik itu guru maupun siswa. Jadi bukan hanya sekedar guru saja, tapi bersama siswa juga. Makanya perlu dihadirkan juga siswa di sini. Oke, agenda pada kesempatan ini yaitu pembukaan. Alhamdulillah sudah tadi bersama Buket, kemudian ice breaking, eksplorasi materi, praktik budaya positif dan refleksi. Oke,
kita ke ice breaking dulu. Saya ini sebenarnya sudah melakukan ada suhu-suhunya ice breaking di sini. Oke. Nah, di ice breaking ini saya mau bermain, ya, mau bermain. Yang butuh, saya mau tanya dulu sama Bapak Ibu, yang butuh berpikir atau cuman hanya hula? Cuma saja ya. Oh, jangan berpikir. Saya capek. Oke. Oke. Nah, minta tolong semua berdiri. Dimohon untuk semua berdiri. Oke. Nah, mungkin ini ice breaking-nya sudah dilakukan berulang-ulang, ya, dilakukan berulang-ulang. Yang seperti Bu Rahma juga sudah pernah berikan akhiran benda, akhir kalimat yang terdiri dari kata benda, tapi kata bendanya yang berada di dalam kelas. Oke. Mulai dari saya. Iya. Berpikir supaya fokus. Saya paling jago ibu Maria Family ya. Oh iya. Oke. Dari saya. Oke, dari saya. Nah, saat ini saya sementara berbicara dengan menggunakan mic. Oke. Mic ini mereknya Auberen yang saya teruskan. Mic ini mereknya Auberen. Ini dibeli pada tahun 2020 dan saat ini masih saya gunakan, dan sekarang saya menggunakan mic ini dengan tangan. Aduh. Di tangan kanan saya ada jam. Jam itu biasanya untuk menentukan waktu. Nah, pada waktu sekarang ini itu waktunya coffee break, dan pada saat pelaksanaan coffee break saya menggunakan gelas untuk minum. Jadi masih jalan ya. Jam itu menunjukkan waktu di dalam kelas ini. Jadi anak-anak melihat waktu lewat jam. Nah, sekarang ini adalah waktunya coffee break. Dan saya minum kopi menggunakan gelas. Gelas itu cantik sekali. Tidak secantik gelas yang ada di depan saya. Gelas yang di depan saya ini ternyata bukan gelas, dan dia terletak di atas meja yang di atasnya ini dilapisi oleh apa ini namanya? Perlak. Perlak adalah yang dipergunakan dalam melapisi meja. Di dalam kelas ini ada beberapa meja yang terbungkus dengan perlak, yang di atasnya ada tas. Tas itu digunakan untuk sesuatu, ya, seperti digunakan untuk buku anak-anak, ya, untuk diisi dengan pokoknya berbagai macam peralatan sekolah. Dan juga di sini ada botol, ya, botol yang terisi air. Jadi ini gunakan semua aja pakai. Nah,
Jadi semua informasi-informasi itu kita dapatkan dari HP atau dari Satu ya, HP ini gunanya untuk sebuah alat komunikasi untuk menelpon dengan berbagai macam kemudian HP ini bisa digunakan juga untuk alat sebagai untuk media sosial, bisa juga digunakan untuk pembelajaran untuk anak-anak, contohnya seperti dalam membuat video, kemudian video harus ditayangkan juga di LCD. LCD digunakan di kelas pancaran LCD ke papan. Papan tulis digunakan untuk menulis. Dan hari ini kita melaksanakan diseminasi yang dilaksanakan oleh guru kita Bapak Ratno Pakaya. Dan dalam kelas ini ada seorang fotografer yang namanya Bapak Ampai Mahmud yang sedang pegang tongsis. Tongsis digunakan untuk foto selfie dan untuk merekam sebuah video, dan video itu akan disalin di laptop. Laptop adalah alat elektronik untuk menyimpan file. File tentang semua dokumentasi itu baik dari HP. Dan laptopnya Pak Haris itu ada terletak di atas meja. Meja dan kursi yang ada di kelas jika sudah tidak berfungsi, maka saya akan buang ke tong sampah. Oke, tepuk tangan untuk semua. Oke, Bapak Ibu, kita sudah kembali fokus di kelas ini. Oke, adik Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, hukuman itu banyak. Tidak selamanya hukuman itu berupa pukulan. Ya. Setuju? Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju? Ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Ada yang tidak setuju? Tidak. Oke. Mungkin saya minta alasan 1, 2, 3 ini setuju. Ada Bapak Ibu yang bisa memberikan tanggapan? Alasan mengapa Bapak Ibu memberikan alasan bahwa untuk 1, 2, dan 3 ini setuju. Alasannya apa? Oke, silahkan Ibu Hamid. Tepuk tangan untuk Ibu Hamid.
Ya, makasih. Kalau saya setuju karena dengan seperti yang dilakukan oleh Rizky Usman, itu kalau dia tidak diberikan hukuman seperti diskorsing, dibuat pernyataan untuk 1 minggu tidak masuk atau 3 hari tidak masuk berturut-turut, itu diberikan pernyataan bahwa dia akan diskorsing selama 3 bulan. Nah, seperti yang saya lakukan kemarin, alhamdulillah sekarang dia sudah mulai aktif dalam masuk sekolah. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih untuk Bu Adlin sudah memberikan sumbangsi pemikiran tentang pertanyaan pemantik yang ada di depan. Selanjutnya, perubahan paradigma yang seperti apa tertera dalam tulisan di depan, di mana anggap saya kita sebentar memegang set kertas, ya. Kemudian digenggam, letakkan salah satu tangan Anda dan genggam. Kemudian buatlah kepalan tangan seperti digenggam. Selanjutnya dengan sekuat tenaga berbagai macam cara untuk memberikan benda tersebut ke bisa berwujud mencampur hati. Atau sebagai contoh, saya dengan Ibu Lani. Ibu Lani memegang sesuatu, saya bujuk, saya bentak, saya marahi untuk supaya ini dibuka. Nah, di sini kira-kira apa yang terjadi? Sedangkan ini dalam ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat dan sangat berharga. Menurut Bapak Ibu, apakah Ibu akan membuka atau tidak? Bapak Ibu buka atau tidak? Tidak. Kenapa alasannya? Karena yang di dalam itu sangat-sangat berharga. Jangan sampai orang lain tahu, apalagi bersifat rahasia. Ya. Disinilah motivasi kita untuk bisa tetap menjaga. Kenapa? Bermacam-macam motivasi kita. Ada yang secara menjauh, ada yang mendekat. Lanjut. Apa makna disiplin? Oke, saya minta dari siswa dulu. Kira-kira disiplin itu apa? Ada yang bisa? Rizky? Bisa? Apa itu disiplin? Disiplin seperti memang disiplin seragam Oke. dengan disiplin waktu. Tepuk tangan untuk Rizky. Luar biasa, benar sekali apa yang disampaikan oleh Rizky. Bahwasanya disiplin itu ada yang terdiri dari disiplin berpakaian, disiplin waktu. Ada berapa ya? Oke, betul sekali. Nah, ada dari guru-guru? Berapa? Tidak benar. Siapa yang bisa? Ibu Adil sudah tadi, yang lainnya apa makna disiplin? Kata disiplin ini sudah banyak yang tahu, sudah sering kali kita sampaikan kepada siswa. Oke, kalau sudah tidak ada, saya lanjut. Di mana disiplin itu berasal dari bahasa Latin, karena penulisan disiplina dengan arti yaitu belajar. Makna asal dari ini berkonotasi dengan disiplin dari diri murid, dan disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi sudah berkembang ya. Lanjut. Ini ada disiplin positif. Di sini ada makna disiplin, teori motivasi, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, nah ini teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan, motivasi eksternal, motivasi dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain,
motivasi internal. Kemudian eksternal, motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Nah, untuk teori motivasi eksternal itu ada dua, ya. Ada yang menjauh, ada yang mendekat. Itu motivasi eksternal, menjauh dengan mendekat. Menjauh itu maksudnya bagaimana? Berusaha menghindari. Sebagai contoh adalah hukuman ketidaknyamanan. Ini menjauh. Sebagai contoh ada pemukulan, ada misalnya aktif musuh di sana, di satu halaman sekolah. Berarti itu berupa motivasi eksternal, menjauh supaya dia lebih disiplin. Gitu. Kalau internalnya bagaimana? Mendekat bagaimana? Yaitu bagaimana motivasi supaya mendapatkan sesuatu. Gitu. Entah itu pujian, entah itu dalam bentuk barang. Nah ini ya penghargaan. Nah itulah merupakan motivasi eksternal berupa mendekat. Kemudian motivasi internal, ini motivasi yang belum tumbuh dari dalam diri sendiri. Bagaimana untuk menghargai diri sendiri? Seperti yang tertera sini, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Gitu. Jadi bukan hanya dari luar. Ini umum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada pengaruh untuk penghargaan berhukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Oke, nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu merupakan sebuah tindakan yang secara langsung, ya. Kalau konsekuensi berarti ada yang sudah terbentuk sebelumnya, itu berupa kesepakatan, ya. Kalau misalnya, contoh, kalau kesepakatan, kalau misalnya sudah disampaikan sebelumnya, konsekuensi. Kalau terlambat, berarti konsekuensinya angkat sampah. Jadi ketika ada yang terlambat, angkat sampah, berarti itu merupakan bagian dari konsekuensi. Tapi kalau hukuman itu tidak ada kesepakatan sebelumnya, langsung tiba-tiba ada yang datang kemarin pamaki. Sini. Jadi sudah ada hukuman di situ. Ada yang diperbuat, entah itu perbuatan yang positif ataupun yang negatif, berhubungan negatif atau positif, tetap itu disebut dengan hukuman apabila tidak ada kesepakatan sebelumnya. Nah seperti yang sini, sesuatu menyakitkan harus terjadi, sesuatu yang harus terjadi. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, selanjutnya restitusi. Restitusi adalah proses penciptaan atau menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, restitusi ini ada di mana sebuah proses yang terdapat di dalamnya ada langkah-langkah. Tidak sembarangan langsung menyelesaikan permasalahan. Menyelesaikan permasalahan ada beberapa macam. Ada segitiga restitusi, ada teknik coaching, ada teknik yang sudah dipelajari oleh guru-guru BK. Itu berbagai macam teknik. Nah, pada kesempatan ini ada beberapa hal. Saya masih fokus pada restitusi. Ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan,
menuntut untuk melihat ke dalam diri, kebutuhan dasar tindakan, cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, jadi di sini tidak ada bersifat hukuman. Ya, di sini jadi bagaimana anak itu kembali disadarkan dengan apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter pada waktu pandemi. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Maksudnya begini, kalau dia keyakinan, sebuah keyakinan, ini mengapa kita harus pakai helm? Kenapa alasannya? Bukan karena suka bergaya, tidak. Bukan terlihat lebih keren seperti pembalap, tidak. Pada dasarnya, sampai kapanpun, di zaman apapun, namanya aspal pasti keras. Ya, jadi orang-orang yang suka cinta tanah air dengan menggunakan motor, ya tidak seindah seperti jatuh cinta kalau jatuh di aspal. Ya, seperti itu ya. Jadi ada konsep arah yang akibatnya seperti apa yang menjadi pertimbangan ketika kita ada yang sebuah peraturan atau keyakinan. Ini yang menjadi tiap-tiap apa yang namanya step dari peraturan kelas. Awalnya dia peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas. Peraturan beda tak keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Beda ya? Beda. Kalau keyakinan kelas itu sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Sebagai contoh, ini ada Teh Ahmad, Teh Ramon, Rizky, Adit di kelas. Otomatis kan wali kelas sudah sampaikan kira-kira untuk supaya orang lebih disiplin, kira-kira apa yang harus menjadi keyakinan kita di kelas ini, ya kan? Oh, baju di dalam, contoh. Karena supaya apa? Supaya kalian terlihat rapi dan itu membudaya hingga sampai kalian berada pada posisi pekerjaan. Sebagai contoh, menjadi polisi. Udah kalian polisi itu indah mana? Yang baju di luar atau baju di dalam? Ganteng mana? Baju di dalam ya. Ketika pada saat pendidikan di polisi, orang yang tak biasa baju di luar, dia merasa risih. Apabila karakternya sudah terbentuk dari sekolah, berarti dia sudah nyaman-nyaman saja. Contohnya saja, tahu saja jauh saya sendiri. Saya sendiri ya. Ketika saya sebelumnya harus baju di dalam, makanya saya sampai terbawa terus sampai di sekolah ini. Mungkin dari ayah siswa pernah yang tak boleh sama saya baju di luar? Pernah? Pernah ini? Terkecuali Kerawang dengan batik, baju muslim, khas baju luar. Ya. Jadi tidak selama kalau masih pakai dinas, pakai baju di dalam, ya saya baju di dalam. Kemeja saya baju di dalam. Tapi guru tidak mengharuskan ada peraturan atau kayak sebuah keyakinan guru di baju di luar, baju di dalam. Ya. Ya, iya, karena saya lebih nyaman dan sehingganya ketika kita sudah nyaman dengan diri sendiri, otomatis membuat orang lain juga terpengaruh. Sebagai contoh, kemarin saya habis buang air, saya lupa kasih masuk ke meja. Pak Bray protes, saya tidak suka Pak. Saya yang pakai, yang protes, yang tidak nyaman sama Pak Bray, sama tidak terima. Begitu Pak Bray ya.
kayak sudah terbiasa melihat saya rapi. Jadi seperti itu Rawon ya. Oke, mana yang merupakan keyakinan kelas dan kenapa? Yang mana keyakinan kelas? Sebelah kirinya saya atau sebelah kanannya saya? Apa itu keyakinan? Oke. Keyakinan kelas, kami guru dan murid saling menyayangi. Berarti sudah ada saling komunikasi ya, guru dan murid. Kami murid yang semangat belajar. Berarti kami murid diinformasikan kepada guru. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kalau di yang sebelah datang tepat waktu mengucapkan salam, itu apa? Keyakinan kelas atau peraturan? Peraturan. Menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib, itu merupakan sebuah peraturan. Nah ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Yang namanya manusia pasti membutuhkan sesuatu. Tidak ada manusia yang hidup tanpa kebutuhan. Semua pasti membutuhkan. Apa yang dibutuhkan? Saya tanya dulu dari pertanyaan otomatis. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, Doni. Doni ini bukan Afgan. Doni ya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ya, kita Doni tidak bawa bekal, cuma meminta. Jika Anda mengalami situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Mungkin ada Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan, silakan. Oke, silakan Afgan, luar biasa. Ini ketua sesi langsung coba tambah ini, keren. Oke. Jika Afgan jadi ibu apa? Dia jadi Doni selalu sering jadi Doni. Dia posisi di Doni. Apa kasih sadar diri ibu ini supaya tidak pelit hati. Oke. Kasih salah sama ibu. Ya, ibu. Ambar. Iya, supaya segera menjadi tidak pelit gitu. Jadi ya. Dia selamat. Ya, berbagi. Oh, berbagi. Oke. Ada lagi? Enggak ada. Terima kasih. Tepuk tangan. Jadi jika Anda mengalami sebuah seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni? Nah, berarti alasan Doni yang dijawab ya. Nah itu bahwa dia lebih memberitahukan kepada Ibu Ambar kiranya bisa berbagi. Oke, ada lagi? Oke, Ibu Rahma. Ya, kalau saya berada di posisinya Ibu Ambar, saya mendekati Doni terlebih dahulu. Sebenarnya apa alasannya Doni? Jadi saya menanyakan kepada Doni, kenapa dia melakukan hal itu. Dan setelah saya menanyakan kepada si Doni, saya pun memberikan solusi ataupun saya pun yang akan membantu dia untuk menyiapkan, karena di sini dia selalu mengambil bekal teman-temannya. Mungkin saya bisa memberikan makanan, berbagi makanan kepada si Doni. Dan kira-kira apa alasan Doni melakukan hal ini? Karena dia lapar. Mungkin dia tidak punya uang jajan, sehingga mungkin dia mengganggu temannya yang lain itu. Ya, seperti itu Pak. Oke, terima kasih untuk Ibu Rahma. Ibu Ambar.
nakal. Tapi kita tidak, seperti sekalian Ibu Rahma sampaikan, kita harus mengklarifikasi terlebih dahulu. Kira-kira ya, mengapa dia berbuat seperti itu? Kasihan, pernah saya temui juga seperti kelakuannya Doni ini, ya. Itu lagi pajak. Sorry. Setelah saya klarifikasi, ternyata orang tua yang mungkin tidak selalu memberikan uang jajan. Ketika dia mau berangkat ke sekolah, tidak sempat sarapan. Karena kenapa? Bukan tidak ada waktu untuk sarapan, tidak ada yang disarapan. Jadi seperti itu. Jadi makanya dia berusaha untuk bagaimana kebutuhannya terpenuhi. Nah, jadi banyak jalan menuju Roma, banyak cara DBT. Itu sebenarnya cuma hanya korban dari kondisi yang ada. Oke. Nah, ini sebuah kebutuhan manusia. Ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, itu masuk pada yang saya pernah temukan. Iya. Butuh makan, pakaian, istirahat, tempat berlindung. Nah, ini kebutuhan manusiawi bertahan hidup. Kemudian kasih sayang. Namanya manusia butuh sayang. Sampai manusia yang tidak butuh sayang. Dia butuh. Makanya Pak Waka ini butuh kasih sayang. Sempat-sempatnya dia berusaha untuk telepon. Kenapa? Butuh kasih sayang. Jadi seperti itu ya. Kemudian kesenangan. Nah, kesenangan biasanya dapat diraih dengan bermacam-macam. Ya, kesenangan. Contoh kecil ketika orang minum alkohol. Perbuatan negatif atau positif? Negatif. Nah, tetap dia bengek karena kenapa? Dia butuh kesenangan. Ketika dia minum, fly, ya, macam di awan-awan. Makanya tidak bisa dipungkiri bahwa ada yang masih minum karena apa? Dia masih berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu berupa kesenangan. Kemudian kekuasaan, penguasaan, harga diri, ya, keinginan untuk dianggap dan meninggalkan pengaruh. Kemudian kebebasan, kebutuhan untuk mandiri. Biasanya ini Afgan dan kawan-kawan biasanya kebebasan butuh sekali sih. Iya, harga diri. Ya, Afgan, butuh tidak kebebasan Afgan? Butuh ya, sangat butuh. Karena bukan hanya Afgan, saya dan kita semua butuh kebebasan. Karena orang yang dalam sel saja merasa tersiksa kalau suka bebas. Oke, lanjut. 5 posisi kontrol. Oke, nah di sini ada 5 posisi kontrol ketika ada murid-murid yang melakukan kesalahan. Atau dalam hal ini mendisiplinkan anak atau murid. Yang pertama, penghukum ada yang berupa negatif, ada yang positif. Meskipun dia karena tidak makannya terlambat sekali, karena kasarnya itu 100 nomor. Contoh, kira-kira itu bermanfaat untuk dia tidak? Bermanfaat, dia bermanfaat, ya. Tapi sifatnya menghukum. Karena kenapa? Banyak sekali. 100 nomor. 100 nomor. Jadi berasa dia itu ada tekanan yang diterima.
Tapi dia dapat. Kalau apalagi soal-soal yang berulang, dia langsung bisa. Kemudian ada berbuat merasa bersalah. Afgan, kita masih tidak pakai dasi. Kalau tidak kasih sama tempat guru, Pak, kasih tahu ulang-ulang ini. Nah, contohnya begitu Jadi berbuat merasa bersalah kepada murid. Kemudian ada teman, bro, ini luar biasa, ABC. Jadi istilahnya ada bahasa teman. Kemudian ada bahasa atau memantau, di mana ada kesepakatan yang harus kita patuhi bersama. Dan di sini guru sebagai pemantau saja. Kira-kira apa yang sudah dilakukan. Kemudian ada manajer. Manajer ini sudah lebih ke motivasi intrinsik menumbuhkan hal itu dengan keyakinan jelas yang sudah kita bentuk. Nah, saya mau tanya sama Ahmad, kira-kira dari 5 posisi kontrol guru di sini ada semua atau tidak? Ada ya? Iya, ada. Karena pada dasarnya kita guru-guru berusaha untuk mencari cara. Ya, alhamdulillah ada orang tua bisa mendengar langsung bagaimana kita di sini guru-guru untuk menghadapi siswa yang sudah berbagai macam cara, Bu. Ya, ada dari penghukum, ada membuat rasa bersalah hingga sampai manajer sudah diterapkan. Ya, jadi berbagai macam pula yang menjadi responnya mereka siswa-siswa ini. Ya, seperti itu. Jadi motivasi, ada identitas gagal, identitas berhasil, dan identitas berhasilnya ada 3. Identitas gagal masih kontrol dahuluan, yaitu berhukum dan membuat orang merasa bersalah. Nah, meskipun menghukum dalam hal yang positif, tetap identitas gagal. Karena kenapa? Karena pada dasarnya itu kontrol dari luar ini untuk menghindari hukuman, baik penghukum maupun membuat orang merasa bersalah. Kemudian yang identitas berhasil atau sukses itu ada 3, di mana teman, pemantau, dan manajer. Di mana teman membuat asal untuk murid, ya, ayolah lakukan demi ibu, ayolah demi saya, demi bapak. Gitu. Kalau bahasa-bahasa sehari-hari, biasanya saya pernah melakukan seperti itu dalam bentuk teman. Demi saya tidak terbukti, tolong boleh berubah tak? Pernah tidak saya begitu? Pernah. Memantau apa peraturannya, kan? Kira-kira seperti apa yang menjadi konsekuensi kita bersama? Seperti itu ya, pernah ya? Oke. Kemudian manajer menguatkan pribadi, apa yang kita yakini. Ya, semua di sini guru bapak ibu guru sudah melakukan 5 hal ini. Bagaimana kita bisa berusaha untuk yang paling puncak, yaitu manajer. Oke, mari kita bergeser pada posisi kontrol, di mana ada hal-hal yang menjadi posisi kontrol kita. Ada beberapa macam yang menjadi untuk kita bisa merubah siswa yang menjadi baik menjadi tidak baik menjadi baik. Oke, di sini saya tampilkan ada segitiga restitusi. Hal ini sudah sempat saya klarifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Ini pertama itu
menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan, soalnya stabil gambaran juga. Validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kemudian yang menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya. Jadi setiap ada yang melakukan kesalahan, biasanya Bapak Ibu di sini yang sudah melakukan, yang semua orang itu tidak ada yang benar, pasti melakukan kesalahan. Karena kenapa? Pasti manusiawi. Bukan manusia namanya kalau tidak pernah salah. Itu merupakan bentuk dari menstabilkan identitas. Bahwasanya ketika dia berbuat salah, oh iya, manusiawi. Gitu. Jadi kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan hal itu. Contohnya si Doni tadi. Soalnya yang baik ini, yang balapon. Pak Haris, kenapa si Doni suka minta makanan? Otomatis Pak Haris berusaha untuk menstabilkan identitas. Selanjutnya bertanya, kenapa si Doni itu sudah nggak? Oke. Lanjut. Kemudian setelah validasi tindakan menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira keyakinan apa saja yang sudah kita buat bersama? Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu karena itu sudah disampaikan secara berulang. Ini merupakan contoh-contoh dari bagaimana menstabilkan identitas, itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Susah lah. Kan biasanya seperti itu. Susah saya kita ya. Jadi ketika hal seperti itu akan membuat murid-murid menjadi down. Bagaimana caranya kita supaya bisa mengangkat kembali motivasinya, semangatnya, yaitu dengan cara menstabilkan identitas. Ada kata-katanya di situ. Kemudian validasi tindakan yang salah. Membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Kemudian yang ketiga, menjaga keyakinan. Ini adalah kata-kata yang harus dikeluarkan. Nah, ini dokumentasi aksi nyata. Oke, jadi dokumentasi aksi nyata keyakinan kelas. Di sini sudah diminta sama siswa apa-apa yang perlu kita yakini menjadi keyakinan kita bersama. Jadi disiplin waktu, bertanggung jawab, peduli, seperti itu. Lanjut, dokumentasi aksi nyata. Ya. Kemarin saya dokumentasi aksi nyatanya itu ada menggunakan si Salmon Cakra. Seperti ya, sudah lihat kemarin ada Salmon sementara nyapu, tiba-tiba Cakra yang tidak ikut pikir, sampai Salmon marah karena dia sendiri yang pikir. Nah, tibalah kita pada refleksi. Hal baik apa yang Bapak Ibu pelajari selama diseminasi ini? Mungkin ada dari Bapak Ibu. Oke, silakan Pak Haris. Ya, Bapak saya yang telah menyampaikan, mensosialisasikan budaya positif kepada kami, sehingga apa yang belum kami ketahui, meskipun itu sudah berkali-kali, sehingga kami lebih memahami lagi. Meskipun saya pribadi juga ini sebagai CGB juga yang sudah mau menurun, tapi juga masih terus belajar tentang budaya positif ini. Jadi untuk hal baik yang saya pelajari, saya menjadi sadar ya. Saya menjadi sadar saya ini berada di posisi yang mana. Tadi ada 5 posisi kontrol, saya menjadi sadar selama ini ketika saya menangani siswa, ternyata saya belum sampai pada tahap ini. Nah itu nanti mungkin yang akan saya lakukan setelah diseminasi ini adalah tetap mencoba untuk menjadi posisi sampai ke yang manajer. Seperti itu Pak
Karno. Mungkin juga ini bisa apa ya? Nanti kita jadikan bahan diskusi tidak apa Pak Karno ya. Jadi segi daerah restitusi itu memang sungguh luar biasa di teorinya, ya memang luar biasa. Tapi kita sebagai guru dalam mempraktekannya itu sungguh susah, sangat susah sekali. Dan mendisiplinkan siswa dengan cara seperti itu susah sekali. Aku sudah saya coba juga, yang sering saya restitusi itu juga yang ada di depan saya ini sering sekali. Tapi tetap saja kadang berulang kembali. Nah, jadi mungkin ini juga bisa jadi bahan diskusi ya. Apakah setiap kasus itu perlu ada restitusi? Kemudian kan setiap anak itu memiliki pikiran, karakter yang berbeda. Ada anak yang ditanya itu cuma diam, susah untuk dia bicara. Kan restitusi itu kita tidak memberikan dia solusi kan, tapi murid sendiri itu dia yang mencoba menggali untuk menyadari kesalahannya seperti apa, kemudian dia ingin melakukan yang seperti apa untuk menangani permasalahannya itu. Tapi selama ini kalau di sini memang ada siswa yang vokal. Nah, untuk menangani siswa yang tidak vokal ini susah. Mau ditanya itu cuma badian, tidak jujur, ya kan? Susah. Menggalinya itu susah sekali. Jadi itu mungkin bagaimana kita nanti bisa secara sharing bersama-sama, apakah di setiap itu perlu restitusi dan sebagainya. Itu seperti itu Pak. Jadi untuk hal baik yang saya pelajari itu, jadi saya ingin lebih lagi belajar supaya sampai pada di posisi manajer. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mendapatkan diseminasi ini, ya saya akan terus belajar ketika mendisiplinkan siswa akan menerapkan hal yang positif dari dalam. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mendengar untuk Pak Waka, luar biasa refleksi pada kesempatan ini. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Pak Waka, karena kita guru juga tetap terus bisa belajar untuk lebih bisa peka terhadap permasalahan yang kita temukan di lapangan. Oke, mungkin masih ada lagi? Pas? Oke. Kembali yang ini? Oke, cukup. Jadi Bapak Ibu, meskipun kita mengalami kendala dengan hal yang seperti itu, pada kita sama-sama semangat untuk bisa mencerdaskan anak bangsa. Bukan hanya sekedar mencerdaskan pengetahuan, tapi mencerdaskan budi pekerti. Silakan, ada yang mau bertanya? Afgan? Ada? Oke, tidak ada. Oke, mungkin apabila tidak ada, ya kita cukupkan materi pada kesempatan ini, atau tidak ada yang Bu Kevin sampaikan terkait materi yang sudah disampaikan tadi. Untuk itu kepada Ibu, silakan. Ya, terima kasih Pak Raflo, terima kasih Bapak Ibu yang masih setia sampai dengan pukul 11.40 pada hari ini. Memang benar yang disampaikan tadi, untuk membudayakan budaya positif di sekolah itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dan yang berkaitan dengan disiplin yang ada di sekolah, memang kita semua yang ada di sekolah, khususnya guru, itu terkadang dilema Bapak dan Ibu. Ketika ingin menerapkan sebuah disiplin, ya, terkadang ada sebuah pertimbangan kemanusiaan yang teramat sangat, ya. Ketika disiplin kita terapkan, ketika aturan kita jalankan, itu banyak sekali pertimbangan plus minusnya. Dan ini yang susah di kami. Dan ini yang sulit. Makanya sebenarnya ini harus ada kerjasama antara sekolah, orang tua, dan adik-adik sendiri. Karena masa depan ini untuk kalian, ya. Kalau orang ini masa tua ini, tidak ada DP masa depan lagi, memang begini. Tapi kalian adik-adik, masa depan kalian masih panjang. Jadi seperti itu. Dan memang segitiga restitusi
bagus sekali itu konsepnya, ya. Tapi penerapannya kadang bikin kita sendiri sakit hati. Kenapa karena begini mungkin? Oh iya, besok Tuti tidak usah bikin lagi ya, jangan lagi Tuti. Tidak lama begitu, besok tidak usah lagi. Ya itu ya. Ternyata besok lebih parah dari itu. Nah, apakah boleh segitiga ini orang mau balik? Kan tidak. Jadi seimpan atau bikin bunda. Nah, inilah tantangan yang dihadapi oleh semua guru, bukan hanya di sini. Ya, semua guru menghadapi itu, dan insya Allah niat baik kita untuk merubah adik-adik ini menjadi yang lebih baik, insya Allah bernilai pahala. Bahwa itu yang jaga minta, insya Allah berkah yang kita lakukan. Insya Allah anak-anak ini menjadi yang baik, yang terbaik dan sebagainya. Jadi ini Bapak Ibu, satu kuncinya ya, harus sabar dan ikhlas. Jadi untuk kegiatan diseminasi budaya positif mungkin ini saja closing statement dari saya. Insya Allah berkah Pak Ratno. Demikian kita Taufiqul Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Kepala Staf Desa Pembangunan Pantai atas statement closingnya. Jadi semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang selalu menuju sebuah perubahan baik diri sendiri maupun ke orang lain. Mungkin akhir kata dari saya, semoga kita semua menjadi lebih baik dengan materi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.